안녕하세요. Halo friends, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Lasmiatun, Ratu Humairoh, Sheila Sakila, dan Ainia Zahra. Tujuan pembelajarannya yaitu melalui pengamatan video mengenai salah satu produk bioteknologi konvensional, peserta didik mampu menggambarkan konsep bioteknologi dan perannya dalam kehidupan dengan tepat. Halo Sobat Science, kalian pasti udah gak asing kan dengan makanan kesukaan Opa Semjun ini? Yap, kimchi. Makanan ini ada hubungannya dengan bioteknologi loh. Mau tahu? Yuk simak bareng-bareng. Kimchi, makanan yang digemari banyak aktor, aktris, bahkan penyanyi K-pop ini merupakan produk pangan fermentasi yang dikenal sebagai makanan tradisional Korea yang dibuat dari sayuran yang berbumbu pedas dan difermentasi oleh bakteri asam laktat. Sayuran yang digunakan dalam pembuatan kimchi ini pada umumnya adalah sawi putih, wortel, dan lobak. Fermentasi pada kimchi ini merupakan salah satu teknik pengawetan atau penyimpanan sayuran agar pada saat tidak dapat bercocok tanam di musim dingin tetap dapat mengkonsumsi sayuran. Lalu, apa hubungannya fermentasi dengan kimchi? Hai teman-teman semua, sebelumnya mari kita melihat video seorang wanita yang sedang memakan kimchi. Nah, jadi fermentasi merupakan bentuk respirasi dengan perubahan substrat kompleks dalam keadaan anaerob dan ada perubahan sifat fisika dan sifat kimianya. Nah, jadi maksudnya itu kalau dalam keadaan anaerob, artinya reaksi respirasi yang terjadi tanpa adanya bantuan oksigen dalam prosesnya, misalnya dalam pembuatan kimchi tadi. Ketika ibu memasak untuk makan siang, ibu memasak tempe dan kimchi. Ibu bilang tempe terbuat dari kacang kedelai, sedangkan kimchi terbuat karena sayuran didiamkan selama beberapa hari. Caca jadi penasaran, kenapa kacang kedelai bisa menjadi tempe dan kimchi rasanya menjadi asam? Kata ibu, itu semua karena adanya bioteknologi. Bioteknologi adalah ilmu yang menggunakan organisme hidup atau bagiannya untuk menghasilkan barang atau jasa yang berguna bagi kita manusia. Bioteknologi terbagi menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Oke, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang bioteknologi konvensional. Lalu, apa bioteknologi konvensional itu? Proses pembuatan tempe dan juga kimchi menggunakan prinsip bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional ini biasanya menggunakan teknologi yang sederhana, memanfaatkan organisme secara langsung seperti bakteri dan jamur, dan melibatkan proses fermentasi, contohnya seperti kimchi. Ketika proses fermentasi pada pembuatan kimchi, maka mikroorganisme yang berperan untuk menjadikan rasa asamnya adalah bakteri Lactobacillus. Lalu, bagaimana fermentasi makanan kimchi? Proses pembuatan kimchi. Pertama, siapkan sawi putih. Kedua, potong bagian bawah sawi putih. Ketiga, potong sawi putih menjadi 4 bagian sama besar. Keempat, cuci bersih sawi putih lalu keringkan. Kelima, masak air hingga hangat lalu campurkan garam dan diaduk hingga merata. Selanjutnya, campurkan 2 mangkuk air dingin, lalu basuh sawi putih dengan air garam dan dikeringkan. Setelah dikeringkan, taburkan garam ke seluruh bagian sawi putih. Lalu, letakkan sawi putih ke dalam toples, lalu tutup dengan rapat, simpan dalam suhu ruangan selama 8 sampai dengan 12 jam. Setelah itu, tiriskan air yang terdapat dalam toples, lalu cuci kembali sawi putih dengan air sebanyak 2 sampai 3 kali.
Lalu keringkan selama 1 sampai dengan 2 jam. Selanjutnya, masukkan bumbu yang tertera pada layar video berikut. Selanjutnya, balurkan bumbu ke seluruh bagian sawi putih. Selanjutnya, letakkan pada wadah yang tertutup. Simpan pada suhu ruangan selama 2 hari. Nah, ketika tahap inilah bakteri Lactobacillus berkembang biak. Selanjutnya, setelah 2 hari, kimchi pun siap untuk disajikan. Apakah kimchi mempunyai manfaat bagi tubuh? Hei, bukankah itu kimchi? Patty, kau benar. Makanan ini memang enak dan menyehatkan. Apa? Apa ini menyehatkan? Dan rasanya enak? Kimchi adalah makanan tradisional Korea yang baik untuk tubuhmu. Lactobacillus melindungi kita dari bakteri jahat dan rasanya yang pedas dan asam sangat lezat. Wow, begitu ya? Gimana? Tertarik untuk makan kimchi? Jangan lupa dicoba ya. Kesimpulannya, bioteknologi berperan dalam kehidupan manusia, terutama pada bioteknologi konvensional yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk. Contohnya seperti kimchi. Kimchi yang memanfaatkan bioteknologi konvensional untuk fermentasi menjadi rasa asam sekaligus pengawetan sayur. Nah, teman-teman, kita sudah berada di akhir video pembelajaran. Berikut ini kami menampilkan soal evaluasi yang bisa Anda kerjakan untuk mengukur pemahaman materi Anda terkait video yang telah kami sajikan. Scan di sini ya. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton video kali ini. Bye-bye, sampai jumpa lagi.